Tetap berjuang saat bergumul. Itu yang perlu Anda lakukan kalau saat ini Anda sedang di tengah pergumulan. Sebagian orang saya perhatikan di tengah pergumulan terus jadi stres, jadi sedih, jadi dicekam dengan ketakutan. Akibatnya kita jadi dilumpuhkan dengan situasi yang ada, dengan pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Berapa banyak anak muda yang waktu putus cinta, terus kayak hidupnya jadi layang-layang putus, kehilangan arah dalam hidupnya. Berapa banyak orang karena mengalami kegagalan atau kebangkrutan dalam bisnisnya, akhirnya jadi minder. Gak berani ketemu sama siapa-siapa, hanya bersembunyi di rumah terus menghindari teman-temannya. Berapa banyak orang karena pandemi akhirnya melockdown diri sendiri dan tidak berani melakukan apapun juga. Jadi gak ngapa-ngapain. Sebagian orang karena krismon, karena resesi ekonomi, terus ikut-ikutan mengerem perjuangannya gak seperti dulu, gak seperti seharusnya, tapi jadi diminimalkan. Ya, sebagian orang karena sakit atau bencana atau malapetaka, terus berpikir gak ada lagi hari esok, gak ada lagi masa depan. Akibatnya kalau gak hati-hati, sebagian orang dilumpuhkan oleh pergumulannya. Hari ini saya mau bagikan kepada saudara pesan penting dari Tuhan buat saudara yang sedang di tengah pergumulan, supaya Anda bukan hanya bisa bertahan, tapi pada akhirnya saudara berkemenangan melalui pergumulan itu. Anda siap? Ayo kita baca dulu Yeremia 29 ayatnya yang pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Perhatikan. Ya, jadi surat ini dikirim oleh Nabi Yeremia kepada tua-tua di antara orang buangan. Jadi tua-tuanya itu pun juga orang buangan juga. Ya, kepada imam-imam di antara orang buangan juga. Kepada nabi-nabi di antara orang buangan juga. Oke, ya. Dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi surat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang dalam hidupnya sedang mengalami pembuangan, sedang mengalami kekalahan, kegagalan, kebangkrutan, kehancuran, masalah, tantangan, dan macam-macam itu. Kalau Anda mengalami semuanya itu, maka firman Tuhan hari ini ditujukan untuk saudara. Jadi buka hati saudara dan siap-siap terima pesan firman Tuhan ini. Karena kalau Anda terima message-nya ini, Anda akan mengalami terobosan di dalam kehidupan saudara. Oke? Nah, sekarang kita baca. Masih Yeremia 29 yang sama. Sekarang lompat ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ini pesan Tuhan buat orang-orang buangan. Ya, orang-orang yang dalam masalah. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Apa pesannya buat orang-orang yang sedang kena masalah? Ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Wow. Jadi ternyata buat orang yang sedang dalam pembuangan, pesan firman Tuhan pada waktu itu ya adalah supaya mereka mendirikan rumah, supaya mereka membangun kembali bisnisnya, supaya mereka yang sudah waktunya menikah, supaya mereka gak terus tercekam dalam kesedihan, gak terus tenggelam di dalam keputusasaan mereka, tapi mereka harus bangkit, mereka harus berjuang lagi. Life must go on. Walaupun mungkin keadaan gak langsung berubah dalam sekejap, tapi gak boleh berhenti, gak boleh tenggelam dalam kesedihan.
Life must go on. Hidup harus terus berlanjut. Kita harus bangkit lagi. Kita harus berjuang kembali. Kita harus percaya kembali. Kita harus semangat kembali. Kita harus mencoba kembali. Kenapa Tuhan suruh kita seperti itu? Karena tujuannya begini. Agar kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Supaya di tengah pergumulan itu, Anda nggak menjadi semakin lemah. Akhirnya benar-benar habis. Tapi Anda bisa beroleh kekuatan. Oke, justru melalui masalah itu Anda nggak menjadi habis. Tapi ada pijaan yang baru. Anda bisa mengalami lompatan bersama dengan Tuhan. Jadi buat Anda yang sedang menghadapi masalah saat ini, saya mau ngomong jangan menyerah. Ayo bangkit dan berjuang kembali. Ini pesan firman Tuhan. Terima pesan firman Tuhan itu. Anda yang selama ini sudah kayak menyerah, kayak layang-layang yang putus, kayak orang yang gak punya harapan. Hari ini bangkit kembali, maju kembali, berjuang kembali. Sebab Tuhan akan menyertai saudara. Oke, lanjutkanlah kembali ayat berikutnya. Masih Yeremia 29. Ini terhadap orang buangan loh ya. Sekarang ayat yang ke-11. Tuhan ngomongnya gimana? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, jadi ternyata Tuhan itu ngomong sama mereka, ayo berjuang lagi, ayo fight lagi, ayo bangkit lagi. Kenapa? Karena aku punya rancangan. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah bagimu masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh harapan. Coba Anda renungkan, kalau Anda jadi orang Israel pada waktu itu, yang mana mereka jadi orang jajahan, mereka jadi orang buangan, mereka diangkut ke Babel, mereka nggak di tanah air mereka sendiri. Terus kemudian mereka dengarkan firman Tuhan ngomong rancangan yang ada padaku, rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Kalau Anda sedang dalam posisi seperti mereka, seringkali sebagian orang susah untuk percaya firman Tuhan yang bertolak belakang dengan keadaan mereka itu. Kenapa? Karena nggak peduli apapun yang mereka lakukan. Anda harus ngerti, bangsa Israel itu Tuhan sudah ngomong, gak bisa tidak. Harus lewat 70 tahun masa pembuangan terlebih dahulu pada waktu itu. Jadi mereka mau gimana pun itu tetap harus dilalui. Jadi sebagian orang akan ngomong, ya rancangan damai sejahtera yang mana? Hari depan yang penuh harapan yang mana? Kan kami dalam pembuangan. Mungkin itu juga yang Anda rasakan saat ini ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini untuk bangkit berjuang. Terus kemudian Anda mendengarkan Tuhan punya rancangan yang baik, masa depan yang gilang gemilang. Mungkin kita nanggepin dengan dingin. Kenapa? Karena realitanya beda dengan firman Tuhan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, buat Anda yang hari ini mau meresponi dan percaya terhadap pesan firman Tuhan, saya mau katakan bahkan di tengah pembuangan pun akan ada kemurahan Tuhan. Di tengah pergumulanmu akan ada pertolongan Tuhan. Di tengah masalahmu akan ada anugerah yang Tuhan berikan. Contohnya, di antara orang-orang buangan pada waktu itu, ada nama-nama ini. Anda masih ingat gak? Sadrak, Mesak, Abednego. Anda harus ngerti, mereka itu orang-orang buangan. Tapi karena mereka dengar pesan firman Tuhan, mereka gak putus asa. Di tengah pembuangan mereka berjuang, mereka bangkit. Justru mereka diangkat dan kemudian dipermuliakan Tuhan jadi orang-orang terhormat, jadi pejabat-pejabat tinggi. Anda bayangin, di tengah pembuangan malah diangkat jadi pejabat tinggi, jadi orang yang terhormat. Anda juga mengalami yang sama. Kalau Anda percaya sama firman Tuhan ini, walaupun sekarang pergumulanmu banyak sekali, tapi di tengah pergumulanmu akan ada pertolongan Tuhan, akan ada anugerah Tuhan, akan ada kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Oke, masih ingat gak saudara dengan satu nama ini, yaitu Daniel. Ya, Daniel ini juga orang buangan, itu yang diangkut di Babel, sama ini. Tapi yang luar biasa di tengah
pembuangannya, di tengah pergumulan dalam hidupnya. Daniel ini nggak terus kemudian depresi, stres, terus kemudian nggak ngapa-ngapain. Dia dilumpuhkan. No, bukan seperti itu. Daniel saat menghadapi masalah besar itu, dia meneguhkan imannya. Dia tambah dekat sama Tuhan. Dia tambah cinta Tuhan. Dia tambah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan akibatnya, hasilnya, Daniel diangkat oleh Tuhan. Daniel dipermuliakan. Daniel terima hikmat 10 kali lipat lebih cerdas dari semua orang cerdas yang lain. Saudaraku, di tengah pembuangan ada penghiburan yang dari Tuhan. Di tengah persoalanmu juga akan ada penghiburan, akan ada pertolongan. Karena pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Jadi Anda yang saat ini sedang menghadapi badai besar, pergumulan dan masalah dalam hidup saudara, saya mau ngomong jangan menyerah. Oke, Anda harus bangkit kembali. Life must go on. Kehidupan harus berlanjut. Ayo maju lagi, berjuang kembali. Give your best, lakukan yang terbaik. Dan lebih dari itu, Anda mendekat sama Tuhan, andalkan Tuhan. Anda maju dalam kehidupan rohani. Ayo bersaksi, ya beritakan Injil, selamatkan jiwa-jiwa, terlibat pelayanan, jadi KKS, ketua kelompok sel. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan. Kalau engkau lakukan itu, maka saya percaya sama seperti Daniel. Dia terima penghiburan di tengah pembuangan. Anda akan melihat kemuliaan. Anda akan melihat kemenangan. Anda akan melihat karya Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam hidup saudara. Karena itu pantang menyerah. Ayo bangkit lagi. Mulai sekarang berjuang kembali. Anda yang mau responi firman Tuhan ini, Anda boleh ketikkan di kolom komen pantang menyerah. Oke. Pantang menyerah. Apa? Pantang menyerah. Jangan lupa subscribe channel CSM. Kasih likes. Kemudian Anda nyalakan notifikasi dan saudara sharekan video ini supaya teman-temanmu, keluargamu yang sedang alami pergumulan, mereka menerima penghiburan yang dari Tuhan. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Keluarga JSM, thank you, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Di JSM sendiri kita punya berbagai macam konten. Yang pertama, kalau hari Minggu tentunya adalah khotbah-khotbah minggu saya di Gereja Keluarga Allah yang Anda bisa ikuti dan saya percaya itu akan membangun iman Anda. Yang kedua, setiap hari Selasa saya ada konten yaitu CSM Leadership dikombinasikan dengan CSM Prophetic yang isinya adalah tentang kepemimpinan dan bagaimana memperbesar kapasitas kita sekaligus rema-rema profetik yang saya terima dari Roh Kudus yang saya percaya kalau kita bisa dapat rema yang dari Tuhan itu akan membawa kita mengalami terobosan rohani yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah konten pembacaan Alkitab audio yang bisa Anda pakai untuk pengantar saudara saat teduh. Sementara Anda dalam posisi doa, dalam posisi fokus sama Tuhan, Anda mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan. Dan kemudian Anda bisa mengaminkannya. Anda juga bisa ikut memperkatakan ayat-ayat tersebut. Dan bahkan dengan iman Anda menerimanya di dalam kehidupan saudara. Saya percaya kalau ini saudara lakukan, Anda akan dibawa untuk mengalami dimensi pertumbuhan rohani yang jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua, ayo subscribe di channel CSM dan juga like, sharekan video-video yang ada di CSM supaya sebanyak mungkin orang yang diberkati. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.